Padahal tindakan membuka handphone ya si anggota Densus 88 oleh orang yang bukan anggota Polri sedang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang itu, sebetulnya sekalipun itu dilakukan di kantor Kejaksaan Agung, baik oleh POM ABRI, POM TNI, maupun oleh penyidik di Kejaksaan Agung, itu mereka tidak punya wewenang. Selamat sore, kini kita akan berdiskusi kembali di Rumah Kebudayaan Nusantara RKN dengan tema gonjang-ganjing pengintaian Jampitsus. Nah, saya sendiri Ulrikus Holang sebagai host di sini, dan ada praktisi hukum. Mulai dari sana ada Pak Petrus Celestinus. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dan ada Bapak Alphonse Loemau sebagai pengamat kepolisian. Selamat sore, Pak Alphonse. Pada sore hari ini kita akan membahas soal bagaimana gonjang-ganjing yang terjadi selama ini antara kepolisian, dalam hal ini Densus 88 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana Jampitsus di sini dia diintai oleh oknum, mungkin ya, oknum Densus 88. Kita tidak tahu seperti apa perjalanannya, namun dari pihak Kejaksaan Agung sendiri sudah memberikan klarifikasi soal itu. Bahkan di sini POM itu sendiri dia turun tangan mengatasi persoalan ini. Nah, ini saya ke Pak Alphonse dulu nih. Ini apakah boleh tuh POM dia menggeledah misalnya dia menggeledah handphone dari si yang terduga pelaku ini? Kalau kita membahas tentang boleh tidaknya seorang anggota POM menggeledah badan dan sebagainya terhadap seorang pelaku apapun yang dikerjakan, dalam hal ini kita kategorikan sebagai sebuah perbuatan tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan itu ya kategorinya tangkap, terus serahkan kepada aparat yang mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang, yaitu boleh menggeledah, memeriksa, membongkar bangkir handphone dan sebagainya. POM tidak punya kewenangan berkaitan dengan undang-undang itu. Nah, dengan demikian ada hal-hal yang perlu klarifikasi. Sejauh mana tindakan kalau ada orang yang ngintil, seseorang ngintai dan sebagainya, terus karena yang diintai itu mencurigai, terus dia suruh orang tangkap orang itu, periksa, bongkar, geledah badan dan sebagainya, buka nomor handphonenya. Ini sebuah perbuatan yang juga melampaui batas kewenangan menurut saya. Karena mereka tidak punya kewenangan untuk itu, perbuatan itu. Artinya dia bekerja keluar dari SOP-nya gitu ya? Keluarlah, namanya POM itu kan apabila ada aparat bukan polisi, TNI, darat, laut, udara, polisi yang melakukan pelanggaran, kerjaannya POM itu ya periksa. POM itu kan polisinya militer, polisinya angkatan darat, laut, dan udara. Jadi kalau ada anggota angkatan darat, laut, dan udara melakukan pelanggaran hukum, nah itu kerjaan POM, melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, dan maju ke peradilan militer. Demikian. Tapi kalau sekarang kalau POM itu bertugas jadi satpam, jaga satu kantor, ini keluar dari tupoksi. Taruhlah ada MOU katanya. MOU-nya kan situ kan ada Jaksa Agung Pidana Militer. Ya ngopeni aja, mungkin jadi sopirnya Jaksa Agung Militer misalnya. Tapi bukan jadi satpam gedung Jaksa Agung gitu. Ini kalau fungsi-fungsi seperti ini diperluas, mungkin ada POM besok akan jaga juga mungkin di kantor SAPA gitu loh. Si A, si B, si C, saya butuh POM, ya udah. Nggak ada bedanya dengan satpam, kita gaji satpam, begitu. Artinya ketika kemarin itu POM itu sudah menangkap terduga pelaku itu, dia harus menyerahkan itu ke aparat kepolisian. Ya, karena terduga pelaku apa? Kan pelaku mesti ada kategori norma hukum yang terlanggar ya. Nah, sekarang kalau ngintil orang, hukum apa yang artinya kalau dari perspektif hukum pidana atau hukum acara pidananya itu sendiri, seperti apa dia? Hukum pidana mungkin masuk kategori saya terganggu, terganggu privasi saya karena Anda lihat-lihat saya atau ngintai-ngintai saya, perbuatan tidak menyenangkan. Masuk kalau tidak pidana umum kan, ya serahkan pada penyidik. Begitu ditangkap, saya terganggu. Nah, si orang yang terganggu membuat laporan supaya hak
yang dilanggar itu bisa dipulihkan dengan mekanisme penegakan hukum, kan begitu. Berarti di sini mekanisme itu tidak dipakai ya di sini oleh Kejaksaan Agung itu sendiri. Mungkin pada saat itu oknum dari Kejaksaan Agung mereka agak sedang karena merasa terganggu, jadi begitu bersemangat sehingga langsung aja melakukan tindakan-tindakan melampaui batas kewenangan ini dan masuk kategori hukum yang dilanggar pun ini kan hukum area abu-abu, orang ngintai orang kok, tidak ada pasal. Oh begitu, oke. Saya ke Pak Petrus dulu. Seperti apa Pak Petrus melihat persoalan ini dari perspektif hukum pidananya? Ya, pertama saya melihat persoalan yang sebetulnya soal kecil ya. Soal seseorang dicurigai sebagai tengah membuntuti dan menguntit, istilah media ya. Lalu kok kemudian persoalan ini jadi besar, seakan-akan terjadi konflik antar lembaga, ya, antar kepolisian dan Kejaksaan Agung. Padahal kalau dari awal dipandang sebagai persoalan yang kecil, kenapa tidak ditanyakan langsung pada saat di rumah makan yang di Ciputat? Kenapa Anda kok membuntuti saya, ya, sampai hadir di sini? Saya merasa terganggu. Dan itu kan bisa kalau misalnya Jampitsusnya sendiri tidak melakukan itu kan bisa dimintai bantuan kepada pengawalnya yang ikut mengawal Jampitsus. Nah, jadi persoalan itu sendiri sampai sekarang tidak jelas apakah itu kualifikasinya delik atau tindak pidana, ya. Tetapi serta-merta meledak menjadi persoalan antar lembaga dan yang selalu disebut-sebut itu Densus 88. Padahal kita tahu Densus ini di dalam struktur kepolisian itu kan dia mempunyai bidang tugas yang berbeda ya. Tugasnya tidak untuk itu. Tetapi baik kejaksaan maupun Polri sendiri tidak pernah memberikan klarifikasi kepada masyarakat tentang keberadaan seseorang yang disebut-sebut sebagai Densus 88. Yang kedua, sampai sekarang tidak jelas tindak pidana apa yang mau disangkakan kepada seseorang yang disebut oknum Densus 88 ini. Tetapi sudah terlanjur dilakukan pemeriksaan, diinterogasi, handphonenya dibuka dan ditemukan komunikasi antara si yang disebut sebagai anggota Densus 88 ini dengan pihak lain, termasuk ditemukan ada foto Jampitsus yang diambil sendiri oleh orang-orang ini. Lalu tidak ada kejelasan, padahal tindakan membuka handphone ya si anggota Densus 88 oleh orang yang bukan anggota Polri sedang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang itu, sebetulnya sekalipun itu dilakukan di kantor Kejaksaan Agung, baik oleh POM ABRI, POM TNI, maupun oleh penyidik di Kejaksaan Agung itu, mereka tidak punya wewenang. Dan itu yang harus diklirkan terlebih dahulu. Tetapi ujuk-ujuk Jaksa Agung dan Kapolri diajak ke istana, kita tidak tahu apa yang dibicarakan, keluar dari istana, dirangkul kiri kanan oleh Menko Polhukam, lalu penjelasannya tidak ada masalah. Ini yang kita sesalkan. Karena di sini dua institusi ini namanya babak belur. Terutama institusi Polri. Densus yang tidak ada hubungan kaitan langsung dengan ini, nama Densus terbawa-bawa, bahkan tercoreng. Akibat oknum yang disebut dengan inisial IM ini disebut sebagai dari Densus. Berarti bahwa dia Densus di sini ada dugaan politik hukum yang dimainkan atau seperti apa? Nah ini kan perkara timah ini kan kemudian berkembang menjadi unsur politiknya lebih dominan. Ya sudah sampai melibatkan nama Budi Gunawan, ya yang jauh sebelumnya sudah dihembuskan bahwa dalam kasus korupsi PT Timah ada nama Jenderal Purnawirawan bintang 4 berinisial B. Nah, Jenderal bintang 4 berinisial B Purnawirawan ini kan banyak. Ada Bambang Hendarso, ada Budi Gunawan, ada Bahrudin Haiti, ada Budi Waseso kan bintang 3 ya. Oh, bintang 3.
akhirnya kan nama jenderal-jenderal ini terbawa-bawa dan tidak ada penjelasan. Kalau misalnya jenderal ini disebut-sebut, ya panggil dong kalau ada keterkaitannya. Tetapi ini membuat suasana menjadi gaduh. Ya, penanganan dari awal itu sudah gaduh dan langsung dipolitisasi. Ya, bahkan sempat kasus korupsi timahnya tenggelam, malah yang muncul semacam dua lembaga ini sedang berseteru. Lalu publik mulai menghubung-hubungkan dengan pernyataan Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa ketika kolaborasi terjadi antara penjahat dan pejabat di dalam pemerintahan, dan ketika konsensus dan segala macam dikhianati, maka akan terjadi ribut-ribut dan rakyat yang jadi korban. Dan ini sepertinya mendekati apa yang disebut oleh Mahfud MD itu, bahwa ini ada kolaborasi antara penjahat dan pejabat. Makanya kita minta kalau ini penjahat apa dulu Pak? Ini penjahat ekonomi atau penjahat ekonomi? Penjahat ekonomi, ya. oke. Pak Mahfud menyatakan penjahat ekonomi berkonspirasi dengan pejabat di dalam pemerintahan. Ya. Jadi sekarang Kejaksaan Agung sudah menetapkan kemarin satu tersangka lagi namanya Suparta. Suparta ini disebut-sebut salah satu pengelola dan pemegang saham yang ikut mengelola gedung Tribrata Dharma Wangsa. Yang kita tahu gedung itu milik organisasi Purnawirawan Polri yang dipimpin oleh Bambang Hendarso. Jadi kalau memang ini betul bahwa ada kaitannya dengan hubungan antara ada konspirasi atau kolaborasi antara penjahat ekonomi dengan pejabat, ya kejaksaan tidak boleh berhenti di situ. Karena beberapa nama disebut-sebut dan disinggung-singgung dan itu sudah sangat mencemarkan nama orang-orang itu. Harus clear soal ini. Gitu. Artinya di sini saya ke Pak Alphonse. Artinya di sini Kejaksaan Agung itu dia tidak boleh sepihak menangani persoalan yang terjadi soal pengintaian itu. Nah pertanyaan saya Pak, apakah Densus itu dia punya fungsi intelijen nggak sih Pak untuk mengintai hal-hal seperti ini? Fungsi intelijennya dia, pengintaian pun berkaitan dengan terorisme. Jadi kan Densus 88 itu sejarah dibentuknya karena menghadapi berbagai fenomena dan perkembangan kejahatan teror yang membuat masyarakat resah. Tidak berkaitan dengan ekonomi. Bisa saja mungkin teror ini berkorelasi dengan faktor ekonomi. Artinya pelaku-pelaku teror dapatkan sumber dana dari penjahat yang berkolaborasi dengan ekonomi. Tetapi itu perlu dikaji lebih lanjut. Oke. Artinya ada hubungan atau ada irisan yang tipis nih antara persoalan timah ini dengan aksi teror itu, atau seperti apa melihat? Menurut saya ini kalau yang disebut dengan Densus, apakah harus dipisahkan? Apakah ini oknum atau secara organ? Karena organ jelas tupoksinya tuh jelas-jelas itu untuk teror kan. Sedangkan kemarin kejadian ini memang agak cukup membingungkan karena oknumnya ini anti teror. Tapi apakah memang ini merupakan sebuah kegiatan dengan surat perintah dari pimpinan Densus 88 ataukah memang ini mungkin saja ada serpihan-serpihan dari unsur Densus yang memang berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang memang memerlukan jasa mereka untuk mengintai atau menguntit seseorang tertentu. Gitu. Oke, tadi kan Pak Petrus bilang bahwa kasus ini masih abu-abu karena belum selesai dalam penanganannya, sehingga tiba-tiba Jaksa Agung dengan Kapolri itu dia foto bersama di istana. Artinya ada pesan perdamaian di sini. Nah, apakah mungkin ini kasus ini supaya terbuka luas bahwa kepada siapa sasaran dari dugaan teror ini? Apakah perlu itu dibawa ke kepolisian untuk membongkar semua ini atau seperti itu? Saya kira pimpinan kepolisian dan kejaksaan harus duduk untuk rumuskan kembali ini apa sebenarnya, karena ada juga rumor di masyarakat. Udah kalau memang polisi ngintai kejaksaan, semua berkas yang nanti dikirim oleh polisi, jaksa nggak usah terima. Ini bahaya benar. Nanti polisi balas, ya udah semua kejadian silahkan jaksa aja yang tangani. Seolah terjadi perebutan kafling kewenangan di sana. Padahal sebenarnya kedua-dua organ ini dibayar oleh negara dengan berbagai peralatan untuk praktek-praktek penegakan hukum dengan bidang masing-masing. Kalau dulu zaman hukum acara mulai, ini jaksa terkotak dalam soal penuntutan saja, tapi berkembang untuk jadi ke pidana korupsi dan sebagainya. Jadi dulu penyidikan tuh kaflingnya di hukum acara tuh di polisi.
Tapi sekarang terjadi ada saling mengisi karena memang seperti korupsi ini kan merajalela. Jadi selain ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK, dan tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang terjadi saling sikut-sikut yang karena irisannya sama. Yang mana aturan sudah jelas bahwa kalau ada korupsi misalnya nanti KPK mensupervisi kedua organ ini atau KPK bisa mengambil alih dari ini. Tapi akhir-akhir ini kan kita lihat bahwa korupsi lebih mengemuka dengan jumlah yang sangat bombastis ditangani oleh kejaksaan. Apakah memang ini sebuah situasi yang ingin dikembangkan agar ya kembali ke HIR? Jaksa juga menangani semua kan begitu. Jadi polisi akan kembali sebagai help magistrat dulu, membantu jaksa saja. Ya itulah kira-kira perjuangan dari zaman ke zaman untuk spesialisasi kewenangan begitu. Nah, karena undang-undang sedang dalam tahap-tahap penggarapan. Artinya tadi supaya tadi misalnya nama-nama yang disebut oleh Pak Petrus itu ada dugaan-dugaan nama inisial ini, mereka ini kan bintang 4 semua. Artinya apakah kita harus masuk dulu nih ke posisi untuk membongkar ini dugaan teror itu tadi? Ya, sebenarnya karena nama-nama ini kan sempat terangkat ke permukaan. Ini ibaratnya kalau dibiarkan seolah bisul. Kadang-kadang mungkin berpikir begini, bangsa kita kan bangsa yang mudah pelupa. Ini minggu sedang hangat-hangat, mungkin bulan depan lupa lagi kan. Tapi sebenarnya ini bisul-bisul kecil yang bisa membesar dan lama-lama juga jadi infeksi. Karena memang nama-nama ini juga tidak tertutup kemungkinan terindikasi dan praktek-praktek yang patut dipertanyakan. Kebenaran atau keabsahan menurut hukum. Karena kalau kita lihat nama RBT, itu ada terkait dengan anak dari pejabat ataupun petinggi BIN. Ada juga terkait dengan organisasi yang mengelola balai purnawirawan di sana dan sebagainya. Jadi ini kayak cendol aja nih, campur aduk nama orang ini dan berbagai praktek kan. Nah, sedangkan memang sistem hubungan komunikasi antara ya seperti tadi kata Pak Petrus, mana yang penjahat, mana yang birokrat, dan mana yang punya kewenangan, mana yang ingin menggunakan kewenangan secara melawan hukum, ini memang sedang negeri ini sedang mencari bentuk kayak apa sebenarnya praktek-praktek bernegara, taat hukum, dan kalau ada pelanggaran bagaimana ditangani secara proporsional bisa ditempuh. Karena kalau seperti ini kan buntutnya ke korupsi nih. Karena ada membongkar perkara korupsi oleh Jaksa Agung ini, Jampitsus, terus orang-orang yang terindikasi terkait dengan penyakit-penyakit praktek pembobolan keuangan negara yang soal timah ini terganggu. Nah, kalau seperti di Cina mungkin tembak aja satu-satu. Itu mungkin tuntas. Tapi Indonesia kan tidak menganut hukum itu kan. Jadi memang mereka masih berpesta pora karena sekian orang yang berkorupsi dan ria dan sebagainya. Waktu pemberitaan itu begitu bombastis, nilainya sedemikian besar. Tapi nyatanya waktu sudah sidang dan sebagainya, ya seuprit-uprit aja nilainya. Kita lihat menara BTS dulu, sekian triliun, aset recovery-nya kecil. Ini sekarang 271, 300 triliun misalnya. Kita lihat nanti, berapa triliun sih yang diselamatkan negara? Lebih besar biaya operasional mungkin, atau lebih besar biaya yang disisihkan untuk yang bekerja mengungkap ini ya simpan di kantong kiri, kantong kanan. Kalau kita boleh berprediksi semacam itu, masyarakat yang boleh tahu kan? Karena jumlahnya begitu besar, tapi nyatanya setiap perkara korupsi ya cuma seuprit-uprit aja, kecil-kecil aja yang bisa kembali ke negara. Demikian. Sedangkan tujuan daripada pengungkapan perkara korupsi itu mengembalikan sebanyak-banyaknya kerugian keuangan negara. Gitu. Artinya ini kembali lagi tadi kepada kewenangan kepolisian itu. Saat ini kan undang-undang kepolisian sedang direvisi, terutama pasal-pasal krusial itu terkait soal kewenangan penyadapan, soal perpanjangan masa jabatan itu yang untuk usia pensiun. Usia pensiunnya. Nah, bagaimana Anda melihat ini begitu dengan atau adakah kaitannya dengan gonjang-ganjing ini dengan revisi undang-undang untuk lembaga-lembaga seperti ini? Kalau mau undang-undang diperbaiki dan sebagainya agar profesionalisme meningkat, agar tujuan penegakan hukum yang dikerjakan oleh masing-masing instansi itu lebih baik, termasuk polisi, mungkin tidak sekedar menambah usia dan sebagainya, tapi kualitas pelaksanaan tugas. Jadi profesionalitasnya harus di restructuring ya, disusun kembali. Kayak apa sebenarnya profesionalitas penyidik atau penegak hukum? Karena begini ya, kalau dulu kita cuma tahu KUHP, satu undang-undang itu yang polisi tangani dari mulai muda sampai tua sampai pensiun. Tapi sekarang kan berbagai undang-undang dari berbagai instansi yang punya sanksi pidana.
Dan kalau sebagai penyidik, berbagai undang-undang itu harus dia tahu mana saja yang punya sanksi pidana, dan undang-undang itu masing-masing punya spesifikasi tertentu. Alat buktinya apa? Seperti undang-undang ITE. Kan hukum acara cuma bilang alat bukti 184 hukum acara kan. Tapi di ITE itu lempeng elektronik dan sebagainya itu juga masuk sebagai alat bukti. Nah, sedangkan misalnya di penyelundupan ataupun misalnya pencemaran lingkungan, sanksi yang ada itu bisa ada sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Kapan sanksi pidana? Nah, terhadap pemahaman serupa ini perlu sebuah kajian kembali tentang strukturisasi kompetensi, sehingga nantinya mengerjakan tugas-tugas penyidikan. Kalau toh itu undang-undang penyidik harus begini begitu, memang memadai dan proper. Tadi kan Pak Petrus juga dia menyebut soal mantan jenderal. Nah, setidaknya mereka di sini membackup beberapa persoalan-persoalan besar di negeri kita ini. Nah, pertanyaannya, sejauh mana sih pengaruh mantan-mantan jenderal itu di negara kita ini? Sebagai mantan juga, seperti apa melihatnya? Orang Indonesia kan kekerabatannya begitu kuat ya. Yang mantan-mantan jenderal itu tidak terlalu kemungkinan, mereka kan ibaratnya punya pohon-pohon tanaman keras peliharaan. Ini anak asuh, anak didik dan sebagainya. Sekarang anak-anak asuh ini kan menjadi pejabat yang sedang bertugas. Nah, tidak serta-merta yang mantan itu terus kehilangan pengaruh atau kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi organisasi. Mantan-mantan itu juga punya pengaruh besar karena kebanyakan sekarang di berbagai instansi, mau kepolisian, bea cukai, kejaksaan, nyaris hampir 40-50% itu ya generasi penerusnya anak-anaknya juga. Jadi memang ada saling keterkaitan ya, kayak dinasti. Jadi kalau orang dinasti politik, di birokrasi juga begitu. Kita lihat yang akap, akpol, akmil dan sebagainya, anak-anaknya para jenderal, anak para petinggi. Jadi memang kalau istilah dulu ada dari kelompok singkong dan sebagainya, hari ini agak sulit anak rakyat biasa masuk karena udah di kafling-kafling. Nah, dalam hubungan korelasi semacam itu, maka tidak bisa kita abaikan bahwa para petinggi yang bermain-main di dunia hitam ini, kalau bermain-main terus yang junior-junior juga agak ewo-pekewo untuk mau tegas, karena agak jarang sekarang. Kalau kita lihat kayak Pak Hugeng kan, Pak Hugeng tolak mati-matian dan tidak terima sesuatu. Sekarang beri-memberi, bagi-membagi ya, sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang patut diapresiasi, dan kalau kurang bagi dan sebagainya, Anda kurang tahu diri nih. Oke, salah satu pemberitaan media nasional itu menyebut bahwa kasus kemarin itu di backup oleh oknum kepolisian berpangkat kombes loh. Ini pangkat yang di bawah jenderal. Di bawah jenderal kombes. Nah, ini kira-kira apakah masih ada kaitannya dengan itu tadi soal anak angkat anak? Kalau memang informasi Kombes MT itu benar, kita lihat besok lusa apakah dia dipecat atau tidak. Tidak mungkin kalau dia sendiri single fighter bermain-main serupa ini pelanggaran berat. Nah, ini pasti sanksi pidana, kode etik akan segera ikut. Pasti. Tetapi kalau kita lihat ini juga diam-diam saja, ya artinya bahwa di belakang dia itu masih ada lagi genderuwonya. Dia ini cuma ya ibaratnya anak wayangnya, bukan pion aja, dia bukan dalangnya ini. Oke, Pak Petrus, ini menarik ini soal bagaimana keterlibatan ada anak angkat apa segala macam. Artinya di sini persoalan korupsi kita ini sudah mengakar. Mengakar itu artinya bahwa digerakkan dari atas ke bawah. Bukan di bawah pion itu selalu maju ke depan. Menurut Pak Petrus, persoalan-persoalan seperti ini seperti apa solusinya menurut Pak Petrus? Ya, kalau mau bicara solusi ya tidak boleh ada tebang pilih. Jadi kalau pion-pion atau dalam istilah tindak pidana korupsi, ada model penyidikan yang disebut bertujuan untuk melindungi pelaku yang sebenarnya. Ya, artinya yang pion-pion di penjara tapi yang kakap-kakap di atas dilindungi. Nah, dalam kasus PT Timah ini menurut saya ini harus jadi awal perbaikan penegakan hukum yang betul-betul menyeluruh. Karena dalam banyak kasus justru praktek melindungi pelaku yang sebenarnya dan yang diproses itu pion-pionnya yang dibawa pelaku teri, itu justru praktek itu terjadi di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga ketika lahirlah Undang-Undang KPK,
salah satu poin yang ditekankan di dalam Undang-Undang KPK ketika KPK ingin melakukan pengambilalihan penyidikan dari tangan kepolisian atau kejaksaan, antara lain alasannya adalah karena di kepolisian itu terjadi praktek penyidikan yang bertujuan melindungi pelaku korupsi yang sebenarnya, atau terjadi penyidikan yang menimbulkan korupsi. Itu apa? Misalnya dia nyidik tapi dia menerima suap, lalu perkaranya ditutup. Nah, praktek-praktek seperti itu dalam kasus-kasus besar yang menarik perhatian seperti dalam kasus Timah ini, kalau bisa mulai sekarang kejaksaan tarik ke atas. Ya. Kemarin kalau disebut hanya ya pelaku jadi pion-pionnya, nah kemarin sudah muncul tersangka baru, yaitu satu orang yang menurut media dia punya pengaruh besar, dan itu dari kelompok yang mengelola Tribrata Dharma Wangsa, ya, gedung yang selama ini merupakan milik dari Persatuan Purnawirawan Polri. Nah, kalau kita lihat lagi kemarin penjelasan dari Humas Kejaksaan Agung, saya lihat ada satu pernyataan yang menurut saya janggal dan dia menyatakan bahwa persoalan penguntitan dan pembuntutan ya seorang anggota Densus terhadap Jampitsus ini adalah persoalan antar lembaga. Ya, jadi sekarang institusi kejaksaan dan institusi Polri itu dibenturkan. Nah, menurut saya kenapa mereka tidak melokalisir? Ya, ini adalah persoalan oknum yang melakukan pelanggaran. Karena itu secara kelembagaan akan diproses. Yang Densus akan diproses di polisi, ya. Dan terhadap Jampitsus apabila dalam praktek-praktek pekerjaan yang memang terjadi pelanggaran, ya, apakah ada tebang pilih, ya, atau di sana ada tersangka-tersangka yang diperas pengakuannya sehingga menimbulkan penyidikan dengan dampak yang kurang baik, ya ini semua harus clear dan harus dijelaskan. Sampai sekarang pimpinan Polri diam, ya, bahkan Kapolri membuat statement tidak ada masalah. Sementara kejaksaan dari hari ke hari selalu menyatakan bahwa oknum Densus 88 melakukan pembuntutan, pengintian, kami udah periksa, HP-nya kami buka, kami temukan ini, ketemukan itu. Setelah itu karena kami tahu dia Polri, kami kembalikan. Harusnya tidak boleh ada istilah kembalikan. Harusnya itu dipidana. Kami menyerahkan ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Asal tindakan itu harus dibuktikan bahwa ini ada tindak pidana. Apakah membuntuti, mengintai seseorang pejabat dengan kedudukan yang strategis dalam pemberantasan korupsi, ya, pengertian jabatan yang strategis dalam pemberantasan korupsi itu jabatan yang rawan KKN. Dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang besar, jabatan Jampitsus adalah jabatan yang rawan KKN. Dia bisa setiap saat diiming-imingi, dijanjikan, dipengaruhi supaya penyidikannya cukup di sini, ini uangnya. Jadi kalau ada masyarakat atau anggota polisi atau siapapun yang membuntuti, mengintai berdasarkan dia curiga akan terjadi praktek kong-kali-kong, sebetulnya kan hal yang wajar. Kalau merasa kenyamanannya terganggu, ini kan mekanismenya ada, telepon polisi. Orang ini sangat mengganggu saya. Kalau polisi tidak datang tindak, saya punya pengawal akan mengambil tindakan. Oke, menarik itu Pak Petrus, soal korupsi atau ketika dia menangani satu persoalan besar, persoalan korupsi yang besar. Nah, kemarin ini Jampitsus itu dilaporkan ke KPK oleh salah satu LSM. Ini apakah ada kaitannya dengan apa yang seperti yang dijelaskan Pak Petrus? Ya, kalau Jampitsus dilaporkan ke KPK itu, saya kira kalau dari kasus yang diangkat dan dibawa ke sana itu kaitannya dengan pelaksanaan penyidikan menimbulkan korupsi baru. Ya, ada peristiwa penyidikan dan penuntutan perkara korupsi, kemudian barang hasil sitaan karena putusan telah berkekuatan hukum yang tetap, barang ini harus dilelang untuk menutup kerugian negara. Tetapi barang yang bernilai tinggi itu menurut pihak pelapor hanya dilelang dengan harga 1 triliun lebih atau 3 triliun. Sementara nilai barang itu kalau dijual secara baik
bisa menutupi kerugian dari perkara yang dituntut oleh kejaksaan. Karena itu Jampitsusnya dilaporkan ke sana. Jadi artinya ada praktek-praktek yang diduga terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan korupsi baru di kalangan penegak hukum sendiri. Dan kata-kata itu kan sudah diantisipasi dan dirumuskan di dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu terkait dengan pengambil alihan penyidikan, penuntutan oleh KPK. Oke. Ini ke Pak Alphonse, Pak. Ini saya pikir ini penjelasan Pak Petrus itu semakin mengerucut nih ke bagaimana Kejaksaan Agung itu dia ogah mau menyerahkan persoalan kemarin itu kepada aparat kepolisian. Menurut Pak Alphonse, ada dugaan apa yang terjadi? Apa ada invisible hand di sini? Semua kemungkinan bisa terjadi. Kan kalau kita lihat bahwa Kejaksaan Agung dalam hal Jampitsus sudah menangani bukan hanya perkara timah, asuransi dulu jiwasraya dan berbagai kasus lain yang seperti antara lain kemarin hasil lelangnya seperti itu bisa terjadi. Ada pihak-pihak lain yang melihat bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas pengungkapan perkara korupsi ini dugaannya seorang Jampitsus ini juga sedang bermain-main di comberan atau lumpur. Nah, terhadap itu waktu Jampitsus ini mulai bongkar ini penyimpangan dalam soal timah ini, pihak-pihak yang tahu permainan mulai kirim sinyal-sinyal pesan, jangan diteruskan atau jangan sok bersih lo. Kita juga tahu ada kaki busuknya nih kan. Nah, makanya waktu kejadian itu terus ada laporan KPK. Sekarang tinggal kita lihat sejauh mana laporan ke KPK itu memang bermutu ataupun memang memenuhi syarat hukum sehingga bisa dibuktikan. Sebab kalau misalnya itu laporan itu tidak terbukti, bisa saja Jampitsus bilang Anda telah menyebarkan fitnah dan kabar bohong kan. Tapi kalau diam-diam saja patut diduga memang ini ya seperti tadi kata Pak Petrus, dalam hal jabatan sebagai pejabat yang menentukan ini perkara korupsi, kayak apa anatominya, bagaimana jaringannya dibuka, sampai kemana saja uang yang berjalan dengan TPPU dan sebagainya. Ini kan punya kekuasaan yang besar kan, ibaratnya mau nembak sasaran, tinggal pilih mau nembak jantung, nembak jidat atau nembak kuping. Nah, setiap sasaran itu ada transaksinya. Nah, transaksi itu pasti ada keuntungan-keuntungan secara pribadi yang jadi didapat. Nah, kelihatan dalam hal ini apa yang dikerjakan oleh Jaksa Agung Pidana Khusus hari-hari ini sedang dilihat oleh berbagai pihak cukup mengganggu dan bombastis nilainya. Tapi mereka juga kasih isyarat, kasih sinyal. Ingat, Anda tidak bersih-bersih amat atau Anda bukan seorang santo di tengah penyamun kan. Ini Anda juga masuk kelompok tapi belum teridentifikasi. Sekarang kita mau lapor KPK, moga-moga KPK juga punya kesaktian untuk mengungkap ini sehingga lebih terang benderang persoalan yang terjadi gonjangannya apa sebenarnya gitu. Tapi kalau melihat persoalan kemarin ini sebenarnya masalah kecil ya, persoalan kecil soal penggeledahan HP itu saja, mereka tidak mau melapor itu. Apakah ini tanda-tanda seperti yang anatomi kasusnya tadi, seperti yang Pak Alphonse bilang bahwa ini hanya gertakan gitu loh? Ya karena mungkin saja si Jampitsus juga tahu apa yang sudah dikerjakan selama ini. Dan dia ingin tahu ini siapa sih yang datangnya, dari mana datangnya, dan apa sebenarnya goal daripada kedatangan taruhlah Densus atau pasukan ninja serupa ini kan, diam-diam mengintai karena pertama dengarnya bukan Densus, pertama seorang pegawai BUMN, seolah-olah KTP-nya begitu kan, ada penyamaran tapi karena diperiksa secara intens maka ketahuan dia anggota Densus. Nah memang soalnya sepele tapi akan berkembang karena ada apa kok sampai jadi begini. Kan mestinya kan kalau memang dia tidak senang ya ada perbuatan tidak menyenangkan masuk ke ranah pidana umum, telepon polisi, entah itu cukup polsek, saya diintai orang, saya terganggu nih, ada apa dia misalnya, tapi ini harus ditangkap. Dan menurut informasi pertama setelah dibawa ke Kejaksaan Agung oleh Kabarskrim minta tapi tidak mau dikembalikan, ada rumor begitu, tidak, kita sudah periksa sebagai langkah meriksa, langkah menggeledah, langkah membuka dan sebagainya. Hukum acara apakah oleh Jaksa Agung secara ada hukum yang terlanggar sehingga hukum acara itu seperti itu atau bagaimana? Banyak hal yang masuk pada yang tidak tersentuh oleh hukum di sini.
ke Pak Petrus, apakah persoalan seperti itu bisa bawa ke ranah pidana nggak sih ke pihak POM-nya itu atau pihak Kejaksaan Agung itu sendiri? Ya, pertama karena ini persoalannya sudah di blow up sedemikian rupa, seakan-akan yang disebut sebagai Densus ini melakukan sebuah pelanggaran, maka ketika Kejaksaan menyatakan bahwa begitu mereka tahu bahwa oknum ini ternyata anggota Polri dan dari Densus, kami serahkan ke kesatuannya. Nah, kata-kata menyerahkan kesatuan itu apakah hanya menyerahkan fisiknya atau disertai dengan membuat laporan polisi? Karena dari hebohnya, ya, dari cara memblow up-nya, seakan-akan si Bribda atau Bribtu ini melakukan kesalahan besar. Ya. Katakanlah misalnya pasal yang mau dikenakan itu mencoba merintangi tugas Jampitsus yang sedang mengusut tindak pidana korupsi. Tapi itu kan tidak jelas sampai sekarang. Saya malah melihat ini apakah kaitannya dengan ada semacam fenomena melakukan tes, ya, kembalinya Orde Baru dalam pemerintahan pasca Jokowi. Kita lihat sekarang sedang ada revisi Undang-Undang TNI, ya, bahkan TNI akan kembali duduk di dalam jabatan pemerintahan yang merupakan atau selama reformasi ini itu adalah jabatan-jabatan sipil. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 pun ada upaya untuk diamandemen. Kembali ke sebelum reformasi. Jadi ini tes bagaimana reaksi publik, ya. POM begitu kasus ini dibesar-besarkan, POM menguasai gedung kejaksaan untuk pengamanan. Padahal itu harusnya cukup Kamdal atau Polri yang betul-betul memang tetangga dekat. Ya, persoalan yang disebut-sebut Densus ini kan persoalan kecil yang mungkin dengan Polres Selatan pun datang ambil selesai. Tetapi ini dibesar-besarkan. Dengan dibesar-besarkan itu terjadi pelipat gandaan tenaga POM untuk hadir di Kejaksaan Agung. Itu yang membuat heboh. Kemudian Brimob melakukan konvoi sehingga suasananya menjadi gaduh. Ada lagi drone, ada drone. Jadi ini apakah semacam tes, ya, bagaimana reaksi publik pengerahan kekuatan TNI dalam kondisi seperti ini yang selama reformasi tidak pernah ada. Ada revisi undang-undang penyiaran, yaitu wartawan dilarang investigasi. Nah, ini kan praktek-praktek yang dulu Orde Baru sangat anti. Reformasi menutup itu semua, kebebasan pers dan segala macam. Tapi sekarang mulai muncul ABRI kembali, TNI kembali berpolitik, bisa duduk di dalam jabatan pemerintahan dan sudah mulai dibagi-bagi, ya. Kemudian terjadi praktek dulu ada semua pegawai negeri sipil harus ada dalam Kopri, ya. Kopri itu wadah untuk seluruh ASN hanya loyal kepada Golkar. Nah, sekarang seluruh aparatur sipil negara, pejabat negara hanya loyal kepada Jokowi. Kita lihat kemarin pemilu semua apa kata Jokowi. Jadi praktek-praktek membangun kekuatan supaya seluruh aparatur sipil negara terjadi monoloyalitas, hanya loyal kepada Jokowi seperti halnya pernah terjadi di Orde Baru. Ini kan kondisi ini mau dihidupkan kembali, bahkan dipersiapkan, patut diduga dipersiapkan untuk dipraktekkan di era pemerintahan Prabowo. Nah, ini yang bahaya buat pemerintahan yang akan datang. Jadi pemerintahan akan datang ini harus diingatkan supaya apa yang dulu dicapai, dihasilkan dalam reformasi itu harus dipertahankan dan dikembalikan sebagaimana tuntutan reformasi pada waktu itu. Kita masuk ke closing statement, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kira-kira closing statement dari Pak Alphonse seperti apa? Memberikan masukan untuk persoalan gonjang-ganjing ini sehingga tidak terjadi lagi ke depannya. Setiap instansi melakukan tugas itu mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi jangan sampai terjadi penyelundupan hukum atau loncat keluar kafling, dan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan masyarakat menjadi bertanya-tanya negara hukum macam apa yang akan terjadi. Pak Petrus mungkin ada. Ya, dalam kasus ini kejaksaan harus menjelaskan secara jujur dan terbuka tentang apa sebetulnya yang terjadi antara tindakan pembuntutan dan pengintaian oleh
oknum Densus. Kemudian pimpinan Polri juga harus secara jujur dan terbuka menjelaskan apakah betul secara institusi Polri terlibat di dalam tindakan pembuntutan dan penghentian terhadap tugas seorang Jampitsus. Nah, kalau kedua-duanya ini kena terlibat langsung sehingga kedua pimpinan ini tidak bisa duduk sama-sama dalam satu meja dan memberikan klarifikasi, maka seharusnya Presiden yang harus memberikan klarifikasi. Karena baik Kejaksaan Agung maupun Polri itu ada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tetapi Presiden pun menghindar dengan menyatakan dia tidak tahu. Oke. Terima kasih untuk kedua narasumber, Pak Petrus dan Pak Alphonse. Penjelasannya menarik sekali terkait gonjang-ganjing pengintaian Jampitsus ini. Semoga dengan penjelasan dan diskusi pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk para pendengar budiman dari Rumah Kebudayaan Nusantara. Selamat sore.